Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi idni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih Kipi sudah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan mencek kehadiran dulu. Aiga, Hadir. apakah kalian sudah siap menerima pelajaran Ibu hari ini? Siap Bu. Siap Bu. Ya, kalau sudah siap, Ibu minta kalian mencek kerapihan diri dulu. Baik yang perempuannya kerudungnya, bajunya, duduknya yang rapi, ya. Ya, sudah. Sudah siap? Sudah rapi? Bu. Ya. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka. Agustus tahun Tahun 44. kita. Sekarang kita lanjutkan dengan melakukan gerakan dan peregangan untuk senam otak. Semuanya ikuti Ibu. Lihat tangannya, semuanya. Yang bisa menceritakan tadi kisahnya tentang apa? Semut dan belalong. Semut dan belalang. Belalang. Sekarang Ibu tanya, menurut kalian sifat semut dan belalang itu sifatnya seperti apa? Kalau semut sifatnya apa? Semut mempunyai sifat yang rajin dan suka menolong, sedangkan belalang suka bermalas-malasan. Kalian ingin naik kelas, maka harus rajin. Belajar. Iya, harus rajin belajar. Walaupun kalian belajarnya di rumah, tapi harus tetap semangat ya, Ana ya. Coba kalian ingat-ingat pelajaran kita kemarin tentang apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem Bu. Ya, sebelum faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. iya. Apakah menurut kalian ada pengaruhnya antara komponen rantai makanan dengan komponen rantai makanan lainnya? Iya Bu, berpengaruh. Karena jika salah satu komponen rantai makanan tidak ada, maka akan terganggu komponen rantai makanan lainnya. Ya, menurut kalian siapa tadi penyebab rusaknya ekosistem? Pelajaran kita hari ini, yang pertama setelah mengamati video, siswa dapat menganalisis pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Setelah membaca teks non-fiksi ekosisi serangan hama tikus pada LKPD 1, siswa menggunakan metode tanya jawab, penugasan, presentasi, dan diskusi kelompok. Nah, anak-anak, kemarin sudah Ibu bagikan video. Nah, videonya sudah kalian tonton lah. Sudah Bu. Yang mana ditonton? Iya, kalau gitu kita sama-sama aja menontonnya. Nah, siapa di sini yang bisa menceritakan video tersebut menceritakan tentang apa? Peristiwa tersebut terjadi banjir yang menerjang persawahan petani. Iya, ini ada tentang peristiwa banjir yang menerjang persawahan petani. Nah, menurut kalian apa akibat yang terjadi saat banjir menerjang persawahan bagi petani? Akibatnya apa? Petani gagal panen Bu dan mengalami kerugian. Iya, petaninya gagal panen dan mengalami kerugian. Sekarang Ibu tanya, padi itu berperan sebagai apa dalam sebuah ekosistem? Saya Bu, padi berperan sebagai produsen. Berperan sebagai produsen. Nah, produsen itu artinya sama dengan tumbuhan hijau, anaklah. Nah, sekarang ini bertanya, jika populasi padi menurun akibat banjir, maka apa yang terjadi pada hewan pemakan padi? Yang akan terjadi pada hewan pemakan padi apa? Hewan akan kelaparan karena kekurangan makanan sehingga populasi hewan akan menurun Bu. Iya, contoh hewan pemakan padi apa? Tikus dan belalang Bu. Tikus dan belalang Bu. Iya. Nah, sekarang Ibu tanya, apabila populasi padi menurun akibat banjir, maka tadi populasi tikus dan belalang juga menurun karena kesulitan apa? Mendapatkan makanan. Dalam penurunan populasi tikus dan belalang, apa yang terjadi pada ekosistem yang lainnya? Saya Bu, Ya, jika populasi tikus dan belalang menurun, maka populasi ular, kadal, dan katak juga akan menurun. iya, karena kan
padi itu kan tadi dimakan oleh tikus dan belalang. Nah, belalang dan tikus itu dimakan oleh ular tadi, dan kadal dan kakak. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya? Ada Bu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, hari ini kita akan mengerjakan LKPD. Ibu bagi menjadi menjadi kelompok berpasangan. Boleh juga kelompok dengan teman dan boleh juga dengan orang tuanya ya diskusinya. Pada LKPD 1 ini, dari gambar ini kalian menyusun gambar yang ada menjadi peristiwa rantai makanan yang mungkin terjadi pada beberapa ekosistem. Kemudian berilah tanda panah yang sesuai dengan jaring-jaring makanan dan analisis akibat yang terjadi apabila terjadi pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem, meliputi jumlah populasi jagung menurun tajam akibat musim kemarau dan jumlah populasi katak meningkat tajam. Setelah itu kita berdiskusi. Ya, sampai sini yang ditanyakan? Ada Bu. Kalau Tidak ada Bu. bagian LKPD-nya. Ada Bu. LKPD-nya sudah masuk kan, Nak? Sudah. Dua, temukan ide pokok pada masing-masing paragraf pada teks. 3, berdasarkan pemikiran yang ada pada segi paragraf, buatlah pertanyaan beserta jawaban pada teks notifikasi sarangan. 4, tanyakan hal-hal yang tidak dipahami kepada guru kalian. Pertengahan tahun 2013 menjadi tahun yang kurang menguntungkan bagi para petani di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan gambar makhluk hidup yang akan digunakan. Susunlah gambar yang ada menjadi peristiwa rantai makanan yang mungkin terjadi pada beberapa ekosistem. Jagung, pertama jagung. Makan apa ya? Jagung dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan ular. Berilah tanda panah yang sesuai dengan jari-jari makanan. Makan tikus. Tikus dimakan ular. Analisis akibat yang terjadi apabila terjadi pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem populasi jagung menurun tajam. Akibatnya adalah hewan pemakan jagung akan kehilangan makanannya. Contohnya seperti tikus dan belalang. Otomatis kadal, katak, dan ular akan ikut menurun populasi jagung meningkat. Apa yang terjadi ya? Populasi belalang akan menurun tajam karena populasi katak. Berdasarkan pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf, buatlah pertanyaan dan jawaban pada teks di atas. Gunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Apa yang terjadi jika populasi ular menurun, jumlah populasi tikus meningkat tajam? Siapa yang dirugikan dalam serangan tikus? Selanjutnya kita presentasi hasil diskusi. Ide pokok paragraf pertama apa? Pertengahan tahun 2013 menjadi tahun yang kurang menguntungkan bagi para petani di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Siapa yang bisa membuat rantai makanan dari gambar yang ada? Yang pertama apa? Jagung. Ya, jagung. Dimakan. Jagung dimakan Jagung. apa? Jagung dimakan tikus. Jagung dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Tikusnya Ular dimakan burung hantu. Iya, ularnya dimakan burung hantu. Nah, itu adalah contoh rantai makanan. Yang kedua apa lagi? Ini kan banyak gambar. Jagung dimakan. Jagung dimakan apa? Daun jagung dimakan belalang. Ya, Dimakan daun belalang. dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Belalang dimakan dimakan katak. apa? Katak dimakan ular. Kataknya dimakan ular. Ular dimakan burung hantu. Lanjutkan. Analisis akibat yang terjadi apabila terjadi pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem meliputi hal-hal berikut. Nah, apabila jumlah populasi jagung menurun tajam akibat musim kemarau. Populasi belalang dan tikus ikut menurun tajam. Kenapa jadi menurun? Karena belalang dan tikus tidak mendapatkan makanan. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Saya Bu, Ya, silakan. kesimpulan kita harus menjaga ekosistem agar tidak mengganggu rantai makanan. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulannya? Saya Bu, Ya, kita harus melestarikan alam sekitar agar terjaga dengan baik. ya kita. Saya mau menambahkan Bu, Ya, boleh. perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem terganggu. Contohnya peristiwa banjir dan musim kemarau. Pesan
kata kalian agar selalu menjaga keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang terganggu akan berpengaruh terhadap komponen ekosistem lainnya. Sebagai contoh tadi serangan hama tikus. Tikus itu banyak di persawahan petani karena populasinya meningkat dikarenakan banyak ular sawah yang diburu oleh manusia. Nah, padahal secara alami ular sawah itu berperan sebagai pemangsa tikus sekaligus pembasmi tikus di ekosistem sawah. Apabila ular sawah menurun, maka terjadi ketidakseimbangan ekosistem sawah. Di Zoom ini kita langsung menjawab soal evaluasi lah. Nah, tugas tindak lanjut, Ibu minta kalian membuat rangkuman materi yang kita pelajari hari ini. Kita tugasnya membuat rangkuman tentang pelajaran hari ini. Nanti hari Senin dikumpul di sekolah lah atau dikirim langsung dengan Ibu. Tadi kita sudah belajar tadi tentang pengaruh perubahan lingkungan terhadap ekosistem. Tadi kalian sudah berdiskusi, kita sudah melakukan tanya jawab, kemudian mengerjakan LKPD dan menonton video. Ibu harap kalian harus tetap semangat belajar di rumah lah, walaupun tanpa pendampingan Ibu secara langsung. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, kita sama-sama dulu menyanyikan lagu Ampar Ampar Pisang. Semua bisa? Bisa. Ya, kita nyanyikan sama-sama. Ampar pisang. Doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.